Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih sudah bergabung pada acara sosialisasi siang hari ini. Ya, menyambung tadi pertemuan yang sebelumnya di awal dibicarakan, saya kali ini akan membicarakan terkait bagaimana melakukan impor bukti potong pada sistem Cortex. Ya, jadi caranya seperti apa? Mungkin saya akan tampilkan pada slide. Izin Bapak Ibu, apakah slide-nya bisa terlihat dengan jelas? Sudah bisa ya, mudah-mudahan ya, nggak ada masalah. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke cara impor Cortex, ya, Bapak Ibu bisa coba buka website kita, website pajak, ya. Alamat websitenya yaitu www.pajak.go.id. Ya, jadi Bapak Ibu coba klik saja di sini atau di Google pajak.go.id. Jadi prinsipnya segala informasi yang berkaitan dengan Cortex, terkait modul, terkait aplikasi, ya itu ada di pajak.go.id. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih menu reformasi perpajakan. Ya. Di bawah ini ada menu pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, siap atau Cortex. Ya, Bapak Ibu bisa memilih menu tersebut. Ya, ini segala hal yang berkaitan dengan Cortex ada penjelasannya dalam menu tersebut. Ya, jadi pajak.id, reformasi perpajakan, Cortex. Kita coba klik ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, nanti untuk format impor ya yang akan diisi melalui eh, upload file pada sistem Cortex itu terdapat pada menu tersebut. Menu reformasi perpajakan Cortex. Bapak Ibu nanti bisa lihat di ini template XML dan converter Excel ke XML. Ya, jadi ada perbedaan eh, jenis file ya Bapak Ibu sekalian. Jika sebelumnya itu memakai DCP online itu ketika impor menggunakan file CSV, ya. Tapi untuk di Cortex kali ini kita menggunakan menu XML. Ya, cara bukanya coba Bapak Ibu klik klik lebih lanjut. Ketika sudah dibuka Bapak Ibu sekalian, di sini ada unduh template XML dan converter ke XML. Ya, di sini ada dua pilihan Bapak Ibu sekalian, converter XML dan template XML. Ya, saya sarankan Bapak Ibu pilihnya yang converter XML saja. Jadi cukup sebelah kiri. Ya, sebelah kiri di download, kemudian nanti tinggal impor ke dalam menu XML. Ya, di sini Bapak Ibu ada pilihan-pilihannya, contohnya bukti potong PPh satu, ya pegawai bulan tetap, kemudian ini pegawai tidak tetap, kemudian ini PPh pasal 26 untuk luar negeri, ya. Ini juga ada pilihan untuk bukti potong 1721A1, ya. Jadi ini untuk refresh sedikit untuk pegawai swasta yang berhenti bekerja atau akhir tahun pajak. Berhenti bekerja dalam arti misalkan pegawai tersebut resign di bulan Juni, ya kemudian sesuai ketentuan harus dibuatkan bukti potong A1 untuk pegawai tersebut di bulan Juni. Kemudian yang A2 untuk PNS, ASN. Kemudian di sini ada format untuk BPPU, bukti potong unifikasi, ya. Kemudian di sini ada BPNR, ini singkatan ya. Singkatannya adalah bukti potong non-residence, jadi yang bukan wajib pajak. Ini biasanya terkait PPh pasal 26. Kita akan membuat bukti potong. Kemudian di sini ada store sendiri, ya misalkan untuk sewa, untuk jasa konstruksi, misalkan memang dilakukan oleh sendiri, tidak pemotongan, itu pilihan di sini store sendiri di Gunggung. Kemudian selain bukti potong,
menu impor yang lain juga Bapak Ibu bisa lihat faktur di sini ya. Jadi faktur pajak mungkin Bapak Ibu yang membuatnya banyak dalam satu transaksi itu juga bisa dilakukan melalui menu impor. Oke. Kita kali ini Bapak Ibu mencoba untuk bukti potong saja ya pada kesempatan ini supaya tidak terlalu panjang. Ya caranya seperti apa? Kita akan coba input bukti potong bulanan pegawai tetap dulu. Ya, Bapak Ibu bisa download filenya ya seperti ini. Ya, kemudian oh ya kita login Cortex dahulu. Saya akan coba izin login Bapak Ibu ya. Kalau login Cortex Bapak Ibu tidak ada kendala ya. Ya, nanti kita tanya jawab aja. Kita masukkan nih, kemudian masukkan passwordnya. Saya ini akan membuka melalui akun PIC. Ya, akun PIC yang akan impressionate ke perusahaan atau ke perusahaan badan. Ya, ini kita lihat sudah terbuka menu akun pribadinya. Kita coba impressionate ke akun badan atau perusahaan. Baik, ini ada tampilan menunya, Bapak Ibu sekalian. Kita akan coba melakukan impor bukti foto. Kali ini kita akan coba untuk impor bukti potong pegawai tetap dulu ya. Jadi Bapak Ibu jika melakukan impor PPh satu karyawan tetap, Bapak Ibu bisa pilih bukti potong bulanan pegawai tetap seperti ini. Ya, ini kemarin saya ada coba latihan, kita hapus aja dulu. Oke. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin ada yang audionya bisa di mute dulu ya supaya tidak mengganggu peserta yang lain yang sedang mengikuti Zoom. Nanti mungkin setelah penjelasan ini bisa dibuka kembali. Izin, ya, kita coba impressionate ke akun perusahaan. Kita buat dipotong bulanan pegawai tetap. Ya, Bapak Ibu mungkin supaya tidak panjang, saya akan mempersingkat. Ya, tadi template-nya adalah BPMP ya. Ya, BPMP itu adalah bukti potong. Intinya pegawai tetap itu BPMP. Eh, permanen ya kalau nggak salah. Ya, Bapak Ibu di sini ada pilihan. Nanti Bapak Ibu bisa coba lihat Excel-nya apakah bisa terbuka? Belum ya. Baik. Akan coba share bukti potong pegawai tetap. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah bukti potong pegawai tetap. Ya, NPWP-nya ini adalah NPWP dari perusahaan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengisi NPWP pemotong, NPWP perusahaan di atas. Oke. Kemudian di sini dipilih masa pajak, ya, kemudian di sini residen dan di sini dituliskan NPW NIK ya. Kalau untuk pegawai kita sudah NIK, NIK tidak menggunakan NPWP digital. Kemudian nanti diisi nomor paspor dikosongkan saja, status pegawai isinya.
Ini saya mempunyai contoh ya, contoh beberapa kasus. Kemudian nih jangan salah, ini kadang sering salah juga. IDTKU. IDTKU ini apa? IDTKU ini adalah NPWP cabang dari perusahaan pemotong. Ya, jadi ingat ya, bukan NPWP cabang dari pegawai, tetapi NPWP cabang dari pemotong. Ya, jadi di sini prinsipnya kalau IDTKU-nya NPWP pusatnya 072 sekian, ya IDTKU-nya Bapak Ibu ditambahkan 0 sebanyak 6 digit. Ya, itu menunjukkan bahwa statusnya adalah NPWP pusat. Ya, bagaimana kalau dia pemotongnya sebagai cabang? Ya, jadi Bapak Ibu bisa merubahnya menjadi IDTKU-nya 001 ya, atau 002 dan sebagainya. Seperti ini contohnya. Ini kalau cabang, jadi dia 001. Kalau dia ada cabang lagi 002 dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk tarifnya nanti Bapak Ibu tinggal mengisi penghasilan saja. Seperti ini contohnya kita lihat 7 juta. Nah, dia akan menyuruh langsung menyesuaikan tarifnya. Ini menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tarifnya ini sudah mengikuti TER. Oke. Nah, kalau sudah diisi Bapak Ibu sekalian, nah, asumsinya sudah diisi, kita tinggal mengimpor file Excel tersebut ke dalam format XML. Ya, cuman ada yang perlu diketahui Bapak Ibu. Bapak Ibu pastikan di Excel-nya itu sudah ada menu developer. Ya, developer ini ya di samping automate dan help developer. Karena apa? Di sini menu yang diperlukan untuk mengekspor file dari Excel ke menu ke file dalam bentuk XML. Kalau belum ada seperti apa yang harus dilakukan? Oke, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kawan pajak bisa coba buka file ya, ke menu file dulu, kemudian ini more, kemudian pilih menu option, kemudian ketika sudah option ada menu customer ribbon ya. Di sini ada developer ya. Terkadang kalau Bapak Ibu belum pernah menggunakannya, developernya itu masih belum terchecklist. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal menceklis saja, kemudian klik OK. Kalau sudah OK, nanti baru menu developernya ini baru muncul. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengekspornya? Mengekspornya cukup mudah, Bapak Ibu. Ya, tinggal klik ekspor. Ya, kemudian nanti bisa dipilih, coba di download ya, di menu download. Oke, kita timpa filenya. Ya, filenya nanti otomatis dalam bentuk XML. Terus bahan pertama yang kelihatan udah digembok itu ya gembok juga udah ada di sini. Oke, baik. Saya lanjutkan. Kita kembali ke Cortex ya. Bapak Ibu, ketika kita sudah ingin melakukan impor, ya, kita tinggal ke menu Ibu Pot tadi yang saya inginkan, kemudian pilih impor data, kemudian browse, lalu kita pilih file XML yang sudah tadi kita sudah bentuk. Ya, ini saya namakan BPMP. Ya, kalau tidak muncul, oke di refresh. Jadi seperti ini Bapak Ibu, otomatis semua yang tadi kita input melalui impor ini sudah muncul. Ya, jadi kalau sudah muncul, Bapak Ibu tinggal checklist, kemudian klik terbitkan. Terbitkan nanti bukti potong nah, sudah pindah ke telah terbit. Ya, jadi sudah selesai. Langkahnya cukup mudah ya Bapak Ibu ya. Ya, sudah telah terbit. Ini bukti potong bulan Mei yang tadi kita sudah buat. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, tadi ada nick yang ternyata salah satu tidak valid. Ya, atau belum dilakukan, belum terdaftar di Cortex.
Jadi nanti case-nya Bapak Ibu jika NIK belum terdapat di Cortex, nanti namanya tidak akan muncul, tetapi namanya akan muncul dalam bentuk penerima penghasilan, NPWP-nya sekian, nih 99.000.099, kemudian dia ada keterangan NIK-nya. Ya. Tetapi tarif pajak dan tarifnya itu otomatis muncul. Ya. Bagaimana supaya namanya muncul? Ya Bapak Ibu nanti dianjurkan supaya pegawai tersebut muncul namanya agar melakukan registrasi, minimal melakukan registrasi only pada akun Cortex. Jadi NIK-nya tersebut terdaftar sebagai NPWP. Oke, itu terkait pegawai tetap. Ya. Kemudian bagaimana untuk pegawai tidak tetap? Hampir sama caranya Bapak Ibu. Kita coba pilih BP21. Kemudian kita pilih template-nya. Template-nya dari sini Bapak Ibu, yang BP21 ya. BP21 ya. Ini adalah contoh dari bukti potong pegawai yang tidak tetap. Pegawai tidak tetap itu tahu ya Bapak Ibu ya, seperti tenaga ahli, dokter, notaris, misalkan agen asuransi, ya, yang intinya yang dia menerima penghasilan tidak rutin dan berkesinambungan ya. Bisa berkesinambungan atau tidak juga, tapi intinya eh, dia seperti melakukan kegiatan tertentu, kerjaan bebas. Penulisannya sama Bapak Ibu, NPWP di sini pastikan. Kemudian ada perbedaannya. Di sini NIK-nya, NIK pegawai tersebut itu dimasukkan dan di sampingnya itu ditulis IDTKU atau NPWP cabangnya. Secara template sih ini NIK-nya itu ditambahkan 06 kali saja. Jadi NIK ditambahkan 06 kali. Semuanya ditambahkan 06 kali di belakangnya. Kemudian status PTKP ini seperti apa? Ini ada kode objek pajak. Ya, disesuaikan dengan kode objek pajaknya. Mungkin untuk tahu jenisnya kita memang masih tahu dulu ya klasifikasinya seperti apa. Tapi prinsipnya seperti itu sih Bapak Ibu. Ya, ini penghasilan, ini base tarifnya, ya, dan ini IDT, IDTKU pemotong adalah NPWP cabangnya. Jangan salah, jangan kebalik ya, Bapak Ibu. Ya, kalau ini NPWP cabang dari penerima penghasilan, kalau yang kanan itu adalah NPWP cabang dari pemotong pajak. Ya. Kalau sudah, Bapak Ibu, kita tinggal melakukan ekspor saja ke dalam bentuk format XML. Ya, seperti ini nanti. Baik, saya akan kembali ke. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan coba praktek yang melakukan impor melalui menu Cortex. Ya, kita pilih Bupot, kemudian pilih bukti potong 21. Kita coba hapus dulu ya. Oke, sama kayak tadi impor data, setting. Ya, lalu nanti formatnya Excel, XML-nya kita upload. Ya, oke. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi langkahnya hampir sama ya. Ini tidak ada kendala.
Kemudian selanjutnya kita coba unifikasi ya PPPU. Ya, ini mungkin ada banyak transaksi PPh 23 atau final 4 ayat 2 atau PPh final pasal 15 dan sebagainya. Bapak Ibu juga bisa menggunakan eh, menu ibu pot, oh sorry, menu impor ketika melakukan pembuatan bukti potong unifikasi. Eh, Maaf terjadi kesalahan. Saya coba share langsung ininya. Kita akan masuk lagi kembali ke menu Cortex. Kita lakukan impor, browsing terlebih dahulu, file XML-nya. Ya, oke, baik. Nah, Bapak Ibu, tadi karena banyak ya, tadi contohnya banyak BPPU. Nah, ini ada 25, jadi cukup simple ya. Sudah muncul semua data-datanya, NPWP-nya, begitu namanya. Sama seperti yang saya infokan tadi, jika NIK-nya, jika misalnya orang pribadi tersebut NIK-nya itu belum terregistrasi pada Cortex atau dia belum punya NPWP, nanti akan munculnya seperti ini Bapak Ibu. 990099 penerima penghasilan garis nanti tanda pagar NIK yang bersangkutan. Ya, seperti itu. Ya, jadi nanti kalau ingin melakukan upload, ya Bapak Ibu bisa klik terbitkan, nanti masukkan sandi, passphrase, ya dari PIC atau dari akun orang yang diberikan otoritas untuk melakukan upload bukti potong unifikasi. Ya, baik. Baik, prinsipnya seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk penerapan impor ya. Impor bukti potong melalui Cortex. Ya, terima kasih untuk perhatiannya, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya menjelaskan terkait mekanisme impor bukti potong melalui Cortex. Mudah-mudahan